Selamat datang di AMJ Bercerita. AMJ akan bercerita tentang kisah-kisah yang melegenda. Kisah yang akan menjadi inspirasi bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Berikut kami sampaikan sedikit profil singkat dari Abu Nawas. Abu Nawas, seorang penyair terkenal dalam tradisi sastra Arab, dikenal tidak hanya karena kepiawaiannya dalam merajut puisi indah, tetapi juga karena kisah-kisah lucu dan cerita humor yang diciptakannya. Meskipun beberapa ceritanya bersifat hiburan, banyak yang juga mengandung hikmah dan pelajaran moral yang bisa diambil. Abu Nawas adalah seorang penyair Arab yang terkenal pada masa kekhalifahan Harun al-Rasyid. Ia lahir di kota Afas, Persia pada tahun 756 M dan meninggal pada tahun 814 M. Meskipun lahir di Persia, Abu Nawas merupakan keturunan Arab. Ayahnya, Walid bin Hujr, adalah seorang pemimpin suku Arab yang mengungsi ke Persia. Abu Nawas menghabiskan awal kehidupannya di Afas, Persia. Ia tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan kecintaan terhadap sastra dan seni. Pada usia muda, Abu Nawas belajar sastra, retorika, dan puisi dari beberapa guru terkemuka di Afas. Pendidikan Abu Nawas di bidang sastra memainkan peran penting dalam membentuk kepandaiannya. Ia terkenal dengan keahliannya dalam menggunakan bahasa Arab yang indah dan bermakna dalam puisinya. Abu Nawas juga terampil dalam merangkai kata-kata dan menggambarkan situasi dengan nada humor. Tak lama setelah belajar ilmu-ilmu agama, Abu Nawas bertemu dengan Walibah ibn Habib al-Asad. Walibah memberikan pelajaran kepada Abu Nawas untuk memperhalus kembali bahasa yang dia gunakan. Dia juga pergi ke Kufah untuk bertemu dengan orang-orang Arab Baduy, supaya ia dapat memperhalus serta memperdalam kesusastraan bahasa Arab. Oleh karena itu, tak lama kemudian Abu Nawas terkenal sebagai seseorang sastrawan cemerlang. Abu Nawas dengan cepat menjadi terkenal karena puisinya yang jenaka dan lucu, tidak berhubungan dengan tema-tema tradisional seperti tema padang pasir, tetapi berbicara tentang kehidupan kota dan menyanyikan kegembiraan meminum anggur serta cinta dari anak laki-laki muda dengan humor nakal. Puisi pujiannya yang berisi puji-pujian memungkinkannya untuk ikut mendukung Khalifah Harun ar-Rasyid, dan ia juga mengaitkan dirinya dengan keluarga Wazir Barmak, yang saat itu berada di puncak kekuasaan mereka. Akhirnya, dia pun dipercaya sebagai orang kepercayaan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid, pemimpin dinasti Abbasiyah yang kelima. Meski Abu Nawas pernah mendapat pendidikan agama, Abu Nawas di semasa mudanya adalah seseorang yang menyukai kehidupan hura-hura dan berpesta pora. Dia adalah seorang pemabuk berat. Hal ini dapat diketahui melalui beberapa tema-tema puisi yang dia ciptakan di saat masa mudanya dulu. Syair-syairnya masa itu lebih banyak bercerita tentang minuman, wanita, dan cinta. Meski seorang pemabuk, kepiawaiannya dalam mencipta syair ketika itu nyaris tak tertandingi. Terbukti, walaupun dalam keadaan mabuk, ia tetap mampu menelurkan mutiara-mutiara kata yang indah. Hingga pada suatu saat, ketika Abu Nawas membacakan puisi tentang kafilah Bani Mudar, dia dihukum karena membuat Khalifah murka karena isi puisi itu sangat menyinggung sang Khalifah. Abu Nawas pun dipenjara karenanya. Abu Nawas dianggap sebagai salah satu sastrawan yang terbesar dalam literatur Arab klasik. Dia mempengaruhi banyak sastrawan generasi kemudian, termasuk Omar Khayyam, dan Hafiz yang dimana keduanya adalah penyair dari Persia. Di antara puisi-puisinya yang paling terkenal adalah beberapa yang mengejek tema konvensional, yaitu nostalgia untuk kehidupan orang-orang Baduy, dan dengan antusias memuji kehidupan yang diperbarui di Baghdad sebagai perbedaan yang kontras. Dia adalah salah satu dari beberapa orang yang kepadanya penemuan bentuk sastra muamma, secara harfiah, dibutakan, atau digelapkan. Puisi-puisinya sempurna secara tata bahasa, dan didasarkan pada tradisi Arab. Dia terkenal dengan kepengarangan tardiyah, puisi mengambil adegan berburu sebagai subjeknya, yang dengan itu, dia mencapai peringkat genre dalam dirinya sendiri. Tema perburuan sudah ditemukan di puisi pra-Islam dan di Mu'allaqah Imro'u Qais, yang mengabdikan 7 ayat untuk deskripsi perburuan rusa. Hal yang sama berlaku untuk peran mendasar dalam pengembangan puisi yang bertemakan pesta pora dan bermabukan sebagai genre sendiri. Tema ini juga hadir dalam puisi kuno, seperti yang ditunjukkan pada baris pembukaan lain Mu'allaqat. Akhirnya, Abu Nawas suka membuat skandal masyarakat dengan secara terbuka menulis hal-hal yang dilarang oleh Islam.
Tema dari puisi tersebut umumnya adalah tentang kehidupan kota. Tema utamanya adalah cinta, anggur, anak laki-laki dan perburuan, kebebasan, tetapi juga kecemasan akan kematian dan penuaan. Pikiran kritisnya berubah terutama terhadap institusi keagamaan. Karya Abu Nawas adalah bagian dari gerakan pembaruan puisi Arab, yang dimulai pada masa Bani Umayyah, 661-750, dan jatuh tempo di bawah kekhalifahan Abbasiyah pertama. Ia dianggap sebagai seniman penting gerakan ini, yang menganggap puisi sebagai ekspresi bebas dan langsung dan bukan sebagai pengulangan pola bahasa klasik dan blok bahasa. Sejak mendekam di penjara, puisi-puisi Abu Nawas berubah menjadi religius. Jika sebelumnya ia sangat pongah, kini ia lebih pasrah kepada kekuasaan Allah. Syair-syairnya tentang tobat bisa dipahami sebagai salah satu ungkapan rasa keagamaannya yang tinggi. Tidak hanya terkenal sebagai penyair, Abu Nawas juga dikenal sebagai seorang sufi. Sebagai seorang sufi, ia menjalani kehidupan spiritual yang mengedepankan kesederhanaan, kejujuran, dan pengabdian kepada Tuhan. Puisi-puisi Abu Nawas sering mencerminkan nilai-nilai spiritual dan pesan yang mendalam. Kematian Abu Nawas masih menjadi misteri hingga saat ini. Beberapa sumber menyebutkan bahwa ia meninggal akibat racun yang disuntikkan ke dalam tubuhnya oleh musuh-musuhnya. Meskipun demikian, kejadian ini masih diperdebatkan dan tidak dapat dipastikan kebenarannya. Dalam sejarah sastra Arab, Abu Nawas diakui sebagai salah satu penyair terbesar pada masanya. Ia meninggalkan warisan puisi yang indah dan menghibur, yang tetap dihargai dan dikenal oleh banyak orang hingga saat ini. Itu adalah sedikit profil singkat dari Abu Nawas. Nantikan kisah-kisah Abu Nawas di video kita selanjutnya. Pantengin terus channel kami ya.